Pengembala kambing itu di belakang. Dengan penuh kesabaran, penuh keuletan, kemudian menggiring mereka, kambing-kambing itu supaya tidak ada yang tercecer atau hilang. Ya. Ini baginda Nabi. Nah, tapi jangan kita tidak usah lah, tidak usah jadi pangon kambing. Kita tetap sekarang zaman sudah berbeda, belajar dan belajar terus. Ya. Sejarah kehidupan Kanjeng Nabi terus. Usia 25 tahun baginda Nabi menikah. Kemudian ketika baginda Nabi usia 38 tahun, setiap bulan Ramadan baginda Nabi selalu naik ke Jabal Hira, ke gunung, masuk ke dalam gua Hira setiap bulan Ramadan mulai tahun 38 usianya baginda Nabi. Tahun 39 Hijriah, tahun 39 usianya Nabi Ramadan berikutnya naik lagi. Kanjeng Nabi belum dapat wahyu. Usia 40 tahun, bulan Ramadan, baginda Nabi naik ke Gua Hira. Di situ kemudian Nabi baru menerima wahyu. 3 tahun Kanjeng Nabi melakukan usaha untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkabul pada usia 40 tahunnya baginda Nabi. Pada saat itu Kanjeng Nabi kemudian diangkat sebagai Rasul. 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Waktu itu Abu Lahab, Ibnu Abbas, pakdenya Nabi, adiknya namanya kemudian ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab kemudian ada namanya Abdullah. Kemudian adiknya namanya Abdul Muthalib. Adiknya namanya Hamzah. 5. Nah, Abdul Muthalib, simbahnya itu punya anak adalah jumlahnya ada 9. Laki-laki 5, 4 perempuan. Tapi yang perempuan tidak terkenal. Pak D-nya itu musuh besarnya baginda Nabi Abu Lahab, itu kan luar biasa ya, musuhnya. Maka ketika itu orang itu tidak mau terang-terangan. Kanjeng Nabi mengajak orang tidak terang-terangan. Ali yang diajak, ya. Anak kecil yang pertama kali masuk Islam, sahabat Ali. Kemudian yang tua ada namanya di situ adalah Abu Bakar Siddiq. Ada namanya Utsman bin Affan. Abu Bakar Umar bin Khattab waktu itu belum masuk Islam. Masih menjadi musuhnya bersama-sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Makanya waktu itu ya salah sekarang ya ada pengajian. Ini ada pengajian, dia tidak datang karena kata dia mohon maaf sebab masih diintai oleh Abu Lahab. Jadi tiap hari Abu Lahab itu mengintai, ada kegiatan pengajian parani itu dulu. Sampai baginda Nabi usia 43 tahun. Baru ada perintah Fastaqim tu'mar. Ketika ada perintah itu dari Allah, terang-terangan baru itu mulai. Nah, mulai satu persatu mereka pada masuk Islam. Ya. Tahapan-tahapan perjuangan seperti itulah yang kemudian kita ambil istifadahnya. Oh, ternyata harus kesabaran dan kesabaran, telaten, keuletan, tidak boleh gampang menyerah. Ya. Tidak boleh gampang menyerah. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kemudian kita menteladani, mengambil suri teladan yang baginda Nabi ajarkan kepada kita. Kita amalkan, kita lakukan, tidak harus semuanya yang kita mampu dulu. Ya, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ajarkan, ayo bersama-sama kita lakukan, kita jalankan semampu kita. Kanjeng Nabi tidak pernah memberatkan kepada kita, semampumu, ya, semampumu. Inilah insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Meniru Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi, ya. Meniru dalam kehidupan sehari-hari, wah ditiru. Kanjeng Nabi orang yang paling kuat nahan lapar. Kita ikuti.
Nabi kalau lapar ganjel pakai batu. Kita janganlah, karena kalau santri semuanya ganjel pakai batu, batunya habis nanti. Itu. Jadi kita meniru Kanjeng Nabi. Yang bisa kita tiru, yang tidak perlu. Ya. Mencontoh, mengambil pelajaran, ya. Menteladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas. Ya. Nabi tidak suka yang kemudian hidup berpoya-poya boros. Jangan kita tiru. Ya. Kita berusaha sama, hidup hemat pangkal kaya, kaya pangkal sugih. Bodoh wae. Jadi seperti itu. Jadi kita ikuti sabda-sabda Nabi dalam kehidupan kita sehari berakhlak. Bagaimana berakhlak seperti Kanjeng Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Ya. Maka di situ kita meniru apa yang Kanjeng Nabi kerjakan dalam kehidupannya, supaya nanti kita bersama-sama bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang menerima syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting. Intisarinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Fuadi sebenarnya, ya. Tidak perlu terangkan panjang lebar. Yang penting di mana ada nama Muhammad, maka di situ keberkahan akan turun. Dalam sejarah ketika Suwaibah, seorang budaknya Abu Lahab, ya. Abu Lahab, dalam. Nah, itu kan. Itu Aminah babarke cara begini. Wow, begitu ngerti bojone adike yang sudah meninggal itu melahirkan, beliau senang banget, jingkrak-jingkrak, gitu kan? Jingkrak-jingkrak, tapi bukan ayam jingkrak, itu. Jadi jingkrak-jingkrak saking senenge, anta Samsun, anta Badrun, itu sebenarnya Abu Lahab dulu itu. Ya. Beliau itu menyanyikan itu, bersolawat dengan itu. Wah, senang banget. Lahir Aminah babar ke seorang laki-laki, wah senangnya luar biasa. Langsung waktu itu orang zaman kafir Quraisy zaman itu adalah begitu ada bayi lahir, maka langsung disembelihkan kambing 7 hari setelah kelahiran, disembelihkan kambing, darahnya kemudian diambil diusap-usapkan di kepalanya sang jabang bayi. Begitu baginda Nabi lahir mau diusapi tidak bisa. Wah, itu kan. Nah, zaman dulu seperti itu. Mereka percaya dengan berhala-berhala, ya. Nah, tapi waktu itu beliau melihat ini anak tidak seperti biasanya, lahir tidak seperti biasanya. Begitu lahir di Anusirwan yang ada di Persia, langitnya cerah sekali, ya. Langitnya sangat cerah, tidak seperti biasanya. Ada apa? Ternyata di Mekah, di Makkah itu yang dekatnya dengan masjid, dengan Ka'bah itu, di situ baginda Nabi lahir. Oh, makhluk ini. Seketika itu di Anusurwan yang istana di Persia kan diceritakan dalam kitab Al-Barzanji itu langsung roboh. Rontok istananya, rontok, patung-patung berguguran, berjatuhan dan seterusnya itu. Nah, ditambah dengan penyerbuan Abraha, ya, dengan pasukan gajahnya pada saat itu. Usia 1 tahun mulai ada gerakan yang berbeda dari seorang Muhammad ini. Yang berikan nama Muhammad itu adalah simbahnya Abdul Muthalib yang berikan nama, ya. Ini anak kok udah seperti biasanya. Anak kecil kan biasa, kadang-kadang naik meja lari-lari ke sana kemari gitu kan, ya. Nah, begitu dia melihat, kata Abu Thalib, ini anak bukan seperti anak biasa. Besok dia akan menjadi orang hebat, ya. Dia akan menjadi orang hebat. Ternyata betul. Menjadi orang yang sangat hebat karena menjadi adalah pemimpin alam di dunia ini, ya.
pemimpin yang sangat agung, ya, yang diikuti ajarannya oleh semua makhluk di alam dunia ini. Itu sejarah. Kalau kita melihat sejarah baginda Nabi, dari usia 0 sampai dengan wafatnya baginda Nabi ada pelajaran yang sangat berharga. Yang terakhir, ketika baginda Nabi pada hari Jumat waktu itu, ya, setelah beliau berkunjung ke rumahnya seorang Zainab itu, kemudian kemudian baginda Nabi diberi suguhan air minum, ternyata minumannya ada racun waktu itu, ya. Dan racun itulah yang kemudian membekas sampai kepada baginda Nabi wafatnya itu. Nah, tapi Nabi tidak pernah dendam kepada siapapun, tidak pernah dendam kepada siapapun. Sampai kepada subuh jam 10, dari subuh sampai jam 10, kemudian zuhur, kemudian nanti baginda Nabi wafat. Itu di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Begitu sabar dan tegarnya baginda Nabi, begitu yakinnya baginda Nabi, dan memberikan didikan kepada keluarga yang luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau kita membaca sejarahnya, maka dengan kita membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, membaca Burda, membaca Diyaul Lami, kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku-perilakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anda sekalian, yang berikutnya lagi. Nah, ini karena penting harus saya sampaikan. Tadi pagi itu kepala TU-nya ya Madrasah Man itu wafat, ya. Itu Bu, namanya kan ini toh, ya, Bu Titi itu ya meninggal, ya. Meninggalnya tadi dimakamkan dengan menggunakan protokol. Nanti tidak boleh datang, silakan dia mau sholat dari rumah masing-masing, ya. Jadi kesimpulannya terkena itu, mula sing zaman nek sing bola balik nyaman, nek misalnya ora ono kepentingan banget ojo ke sekolahan, ya. Soalnya sementara, karena kecuali memang harus, tapi nek harus datang, hati-hati jangan sampai bertemu dengan orang, ya. Artinya jaga jarak, bawa hand sanitizer apa hand stabilizer itu, ya. Kemudian tadi cuci tangan, ya. Nah, itu karena kalau beliau kena berarti kan kemungkinan anak buahnya juga mungkin, ya, kemungkinan kok nanti akan teman-teman di kantor dan di sekolah kan sangat mungkin, ya, nanti akan diswab semuanya. Jadi yang hati-hati tanpa kecuali, ya. Nek harus metu, kecuali nek sing rada ngedan metunan terus ya tanggung dhewe, ya. Jadi nek sing metunan terus harus masker, terus langsung begitu datang langsung isolasi, ya, jejer dengan kandang ayam. Biar virusnya dimakan ayam itu kan. Ya. Jadi sekali lagi ini karena antara percaya dan tidak, tapi wong seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi memang lagi baru saja tadi dibicarakan, meninggal. Ternyata tadi ditayangkan, dikirim foto ini menggunakan standar COVID. Jadi hati-hati, tanpa kecuali. Jadi yang di Pastikom itu di rumah sakit tadi saya tanya Pak Taryanto, perkembangan oksigennya masih dipasang padahal sudah berapa hari, sudah 2 minggu, ya. Oksigennya belum dilepas karena stabil, naik turunnya tidak jelas. Dari beliau kemudian memapar kepada yang lainnya juga. Jadi ini on the record, ya, kita larang semuanya metu harus pakai masker karena berita tadi pagi dan sekarang sudah di rumah sakit, tapi bekasnya ada di wilayah RT 6, mula sing hati-hati, ya. Ada sing hati, jangan sampai ke sana. Jadi kalau mau pergi dari Baratna sana, sementara tidak bablas sampai ke warung sana, ya. Jadi sementara itu, karena sekarang sudah diisolasi dan dengan keluarganya semuanya.
Bentar lagi hari Senin mau diambil semuanya. Jadi dijaga masing-masing. Jadi ternyata virus itu ada, ya. Karena virus itu ada berarti kita harus menjaga imun. Satu, imunnya orang itu gampang jatuh karena banyak pola. Satu, karena pola pikir yang salah menjadi stres. Ada pola makan yang salah. Yang paling parah itu adalah terlalu banyak pola. Itu sing mari masalah, ya. Pola makan, pola pikir, pola tidur, ya. Yang paling mengerikan itu kaken pola, itu sing mari angel maning. Jadi ya, tolong untuk kebersamaan, jaga kebersihan, ya. Jaga kebersihan. Pokoknya keluar dari lingkungan harus menggunakan masker, harus pakai masker. Ya. Jadi, karena tadi pesannya jangan ditunjukkan orangnya karena kadang-kadang keluarganya malu, tapi kita harus antisipasi. Sementara lewatnya jangan bablas, biasanya kan Jumatan bablas, sementara jangan dulu belok di Baratna, terus nanti pulangnya kan ngambil biasanya apa? Mana bungkusan aman, selanang paling pinter Jumat mesti oleh bungkusan. Kadang-kadang anak sih gawa loro barang ya. Tapi alhamdulillah kok, alhamdulillah entek. Alhamdulillah entek. Itu jadi usahakan banyak gerak, banyak berjemur, ya. Jadi kalau cukup di suket ninggana kan kalau berjemur misalkan, ya. Nah, itu yang penting enggak boleh panik, ya. Enggak boleh panik karena sekarang itu gara-gara libur panjang katanya COVID pariwisata. Waduh, meneh. Klasternya beda meneh. Ora apa-apa lah. Jadi pinter memilih. Itu. Tapi sekarang klasternya sudah bergeser. Jadi klasternya sekarang klaster orang kantoran, kemudian klaster rumah sakit sekarang. Ya. Jadi hati-hati. Jadi sekarang klaster pesantren itu ono karena ternyata COVID takut. Ya. Takut karena apa? Doa. Maka yang paling penting kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita terhindar dari wabah, wabah yang terjadi. Taun yang sekarang sedang luar biasa lah perkembangannya di Wonosobo, lagi rada ngetren tapi wilayah rada rono, ya. Mulai sing penting hati-hati, jaga diri, ya. Jadi dengan siapapun orang luar, ya, kita jaga jarak, ya. Terutama dengan para bakul-bakul ini, ya. Jadi bakul-bakul itu karena dia dari mana-mana, hati-hati, ya, usahakan. Nah, iso ditahan urusan jajan. Saat dino orang jajan mesti bingung, bakulnya balik mana, ya. Jajannya karena Mas Takwim, lah. Nah, kan maer. Nah. Itu, sementara itu untuk semua saja yang sering metu-metu bebas, sementara direm sampai menunggu. Karena ada instruksi Pak Bupati tadi, untuk minggu depan, Jumat depan itu disuruh berdoa 10 menit bersama-sama. Saking mumete, tadi mumete. Oh, saudara kita. Wangel. Tadi dikandani angel lonten virusnya, ya. Nih, itu jadi sekarang klasternya adalah klaster Kretek, klaster Kejajar. Jadi itu, semuanya saja tanpa kecuali. Insya Allah, lingkungan kita di sini aman, karena saya lihat sudah beberapa hari ini yang bersangkutan tidak pernah lewat ke sini, berarti alhamdulillah. Tapi tadi informasinya, mestinya tadi mau diambil semua, tapi karena tadi libur, sehingga besok Senin semua dibawa ke rumah sakit. Satu keluarga. Jadi belum kita tak tunjukkan biar kalian penasaran, ya. Itu, tapi antisipasi, ya. Enggak usah bablas, ya. Kita usulkan ke eman itu yang kegiatan, sementara ojo sih lah. Nah iso dipegang ojo sih lah, ya. Soalnya mbok-mbokan nunggu ning pintu gerbang. Kan orang ngerti, hati-hati bersama, ya. Apa meneh? Bon nih.
Jadi itu, yang berikutnya lagi, Kanjeng Nabi ngajari jaga suara. Curu Jawa itu nek ngundang-undang kancane suarane yang paling lirih lah. Banter banget. Nek ngundang kok banter banget. Nek ketawa boleh tapi jangan terlalu banter lah ya. Bukan muspik, bukan. Kalau muspik itu suara banter memang pembawaan. Muspik kalau ngomongnya pelan bukan muspik. Nggak yang perempuan, itu anak-anak kecil suaranya merdu banget tapi banter banget. Wih, 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 wih. Masya Allah. Masa jerat-jerit ya, orang saya jerat-jerit ya, sing sapa ya, sing biasa jerat-jerit. Ya. Sopi, nek Sopi jerite selawatan ya, ora apa-apa. Nek selawatan ora apa-apa, masih jerit-jerit lho. Kadang-kadang kayak nangis, banter banget, bocah-bocah. Ya, namanya bocah ya. Bocah itu kan durung wong ya. Si bocah mulo ya. Ya tak maklumi, tapi ya ya wong-wong ya. Jadi itu dikendalikan jerat-jeritnya. Ya tinggal jeratnya saja jerit terus ya. Itu saja, dan yang besar-besar tolong yang sudah tingkatan mahasiswa ya tolong untuk diperhatikan betul kegiatan diikuti ya, yang laki-laki maupun yang perempuan ya, semuanya diikuti dengan seksama lah, dengan baik ya, diikuti. Sebab kalau kita melihat apa yang pernah dingendikake oleh beliau Imam Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Said Muhammad, beliau pernah memberikan weling kepada kita. Dulu ketika tahun 11 Pak Sapi datang di Rusyaipasana, beliau menyatakan begini, sabatul ilmi bil mudakarah, bahwa melekatnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara banyak membaca dan mudzakarah tadi ya, bil mudzakarah. Wa barakatuhu bil hidmati, dan barokahnya ilmu itu bisa diraih dengan cara kita berhikmah. Wa naf'uhu biridho isyaihi, dan ridho naf'uhu dan manfaatnya ilmu ya. Wa naf'uhu biridho isyaih, dengan ridhonya guru, ridhonya syekh, ridhonya kiai. Maka 3 hal pesan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, sabatul ilmi bil mudzakarah. Ayo, supaya kita mendapatkan ilmu, maka bil mudzakarah, rajin mudzakarah. Wa barakatuh bil hikmah, berkahnya ilmu adalah dengan cara kita bisa berhikmah. Insya Allah kita akan dapat keberkahan. Dan yang ketiga, wa naf'uhu biridho isyaihi, manfaatannya ilmu adalah dengan ridhonya guru. Maka carilah ridhonya guru. Itu saja. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala man minhum saqqatil asrar wa anfaqatil anwar wa fihi rantaqabil haqa'iq wa tanzal ulum adam wa anjasul khalaiq wa lahu adlubuhum falahum yudrikum minna sabu walahik fariyadul malakuti bisuri jamalihil mu'niqah wahiyadul jababrun bibintil anwarihi mutadafiqah walasan illa wa huwa bihi manud. Allahumma alhiqni binasabi wa haqiqi bihasabi waribni iyahum ma'rifatan aslamu biha min mawaridil jahli wa qara'u biha min mawaridil fadli wa ahmilni ala sabili la hadratik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور شمسك وبدن أبي رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا يا الله سلم مقصدنا سلم أحوالنا سلمنا من جميع الآفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير يا حفيظ يا حفيظ إفدنا يا حفيظ يا حفيظ إفدنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واقربنا بك الذي لا يرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ahmad Zudi for the information and knowledge which have been given to us. May it be useful for us. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi Ahmad Zudi atas maidah hasanah dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum.